Manuver yang ambigu ini berhasil bikin Jokowi kebingungan, bikin Jokowi tidak berkutik, sehingga membebek dengan apa perkataan Prabowo. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Hina Nur. Apa kata Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, tentang Raja Jawa? Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main, celaka kita. Saya mau kasih tahu saja, jangan coba-coba main-main barang ini. Demikian kata Bahlil. Pernyataan Bahlil itu kemudian diterjemahkan media bahwa yang dimaksud sebagai Raja Jawa adalah Presiden Jokowi. Pernyataan itu dianggap sebagai sebuah indikasi ancaman terhadap para elit politik. Istilah Raja Jawa yang merujuk ke Presiden Jokowi ini pun ramai dipakai netizen untuk mengkritik Jokowi di media sosial. Apalagi waktu demo besar darurat Indonesia yang pertama itu ya. Contohnya ini di Makassar, ada spanduk yang bertuliskan Makassar tidak tunduk pada Raja Jawa. Nah, media Tempo dalam edisi terbarunya juga merilis cover yang sangat menarik ya, dengan tema Jungkir Balik Raja Jawa. Tempo sendiri secara blak-blakan menyebut Jokowi sebagai Raja Jawa. Sementara soal Raja Jawa itu santer dibicarakan dan makin disematkan ke Presiden Jokowi, lalu bagaimana perasaan Prabowo mengenai hal itu? Apakah Prabowo setuju dengan sebutan Raja Jawa terhadap Jokowi? Nah, coba ya teman-teman bayangkan. Prabowo ini kan sudah memenangkan Pilpres 2024. Sebuah kemenangan yang beliau impikan selama belasan tahun. Dan akhirnya kesampaian juga pada tahun ini. Ketika Prabowo berusia 72 atau 73 tahun ya. Akhirnya Prabowo menjadi orang nomor satu di negara ini. Kok Pak Jokowi yang jadi raja? Orang nomor satu ya presiden dong, bukan raja. Prabowo, bukan Jokowi. Mungkin teman-teman ingat ya, ada yang pernah bercerita bahwa dulu tahun 2014, menjelang Pilpres 2014, katanya Prabowo ini pernah menyebut Jokowi sebagai tukang andong. Rekam jejak ini menyiratkan bahwa Prabowo melihat dirinya itu sebagai seorang elit, kelas bangsawan. Apalagi kan memang masuk dalam keluarga cendana. Ketika Jokowi menjadi presiden, tentu Pak Prabowo menghormati jabatan presiden itu karena memang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya kan? Tapi kalau sebagai seorang raja, itu kan nggak jelas. Nggak ada undang-undangnya, nggak ada silsilahnya, ya kan? Sebutan raja itu jadi nggak ada artinya. Apalagi kalau sesuai dengan konteks yang dinyatakan oleh Bahlil itu, pakai ancem sana-sini. Saya kira Prabowo menjadi nggak suka, nggak srek dengan sebutan Raja Jawa terhadap Jokowi. Apalagi hubungan Prabowo kan dekat dengan Ibu Mega, anaknya Bung Karno. Sosok yang kadang ditiru penampilannya oleh Pak Prabowo. Prabowo mungkin batin ya, maksudnya mikir dalam hati gitu. Ibu Mega yang keturunan Bung Karno aja nggak pernah mengaku sebagai ratu. Lah, Jokowi ini turunan siapa? Mungkin Prabowo mikir itu sambil membayangkan ya kostum-kostum raja yang kerap dipakai Jokowi di perayaan 17-an. Seakan mendukung ambisi Jokowi untuk menjadi seorang raja di negara ini. Begitu angkuh penampilan Jokowi dalam kostum raja itu. Seakan jadi raja beneran. Terus nanti ketika Prabowo sudah jadi presiden, Jokowi akan tetap jadi raja gitu. Dan nanti dibikin seakan Prabowo itu jadi presiden boneka yang bisa diatur-atur oleh raja. Dikira Prabowo itu mau manut aja dengan kondisi seperti itu. Jadi presiden boneka buat keluarga Jokowi. Jadi babysitter buat Gibran, anaknya Jokowi. Hilang dong kebanggaan Prabowo menjadi seorang presiden RI. Nah, ketidaksukaan Prabowo ini yang akhirnya melahirkan sebuah manuver politik yang saya sebut dengan strategi langkah ambigu. Ini yang kita semua saksikan di acara Kongres PAN hari Sabtu lalu ya.
Sebagai seorang politisi senior, Prabowo sudah mengkalkulasi dan memprediksi bahwa Presiden Jokowi pasti akan memamerkan kekuasaannya sebagai raja dalam acara besar itu. Itu akan menjadi panggung politik buat sang raja. Dan kalkulasi Prabowo itu ternyata benar, tepat. Dalam acara PAN itu, Jokowi datang bersama Gibran dan Bobi. Mereka kompak memakai baju berwarna biru. Udah kayak raja dan anak menantunya, mempertunjukkan kebesaran kekuasaan seorang Jokowi yang berhasil membuat anaknya jadi wakil presiden dan menantunya juga bakal jadi gubernur. Bahkan dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyapa Gibran dengan menyebut, "Yang saya hormati wakil presiden terpilih." Benar-benar memamerkan kekuatan politik keluarga Jokowi. Nah, saat itulah waktu yang tepat buat Prabowo untuk melancarkan langkah ambigunya. Bisa kita lihat dari poin-poin pernyataan Prabowo dalam pidatonya. Di satu pihak, Prabowo nampaknya membela dan memuji Presiden Jokowi. Namun di sisi lain, nampaknya Prabowo malah menyentil atau bahkan mengancam Jokowi. Poin yang memuji itu misalnya, bahwa Prabowo menjamin bahwa Presiden Jokowi tidak pernah nitip-nitip dalam pilkada. Bahwa tidak ada intervensi Presiden Jokowi terhadap partai-partai politik terkait pilkada. Prabowo juga mendukung kebijakan Presiden Jokowi yang memberikan izin tambang kepada ormas keagamaan. Menurut Prabowo, hal itu tidak ada salahnya dengan alasan untuk memperkuat ekonomi mereka yang cinta rakyat dan tanah air, katanya. Pak Jokowi ya manggut-manggut dong dipuji dan didukung oleh Prabowo. Namun, di sisi lain, pidato Prabowo juga mengandung sentilan tajam terhadap kekuasaan politik Jokowi. Prabowo menyentil pihak-pihak yang katanya terlalu haus dengan kekuasaan. Kekuasaan itu hendak dibeli, hendak diatur dan dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan di luar kepentingan rakyat. Ini akan merugikan bangsa, kata Prabowo. Ini tidak perlu dijelaskan panjang lebar ya. Publik sudah melihat cawe-cawe itu. Makanya kan sampai ada demo darurat Indonesia. Prabowo juga menyindir soal Intel. Intel itu jangan dipakai untuk nyintelin lawan politik, katanya. Kita ketahui bersama bahwa Presiden Jokowi itu kan dulu pernah sesumbar. Katanya punya data-data intelijen soal arah dan jeroan semua partai politik. Jadi poin pidato Prabowo yang ini sangat jelas menyindir ke arah Presiden Jokowi dong. Prabowo juga bahkan mengancam untuk membuka kesalahan-kesalahan tokoh pemimpin jika ada yang mau. Katanya semua pemimpin pasti mempunyai kesalahan. Apakah mau buka-bukaan kesalahannya apa? Ini seakan menyiratkan bahwa Prabowo pun punya data-data rahasia yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kesalahan lawan politiknya. Jika Prabowo mau. Ngancem kan ini? Selain poin-poin tadi ya, ada pula poin pidato Prabowo yang betul-betul ambigu ya. Yakni ketika Prabowo membantah adanya keretakan hubungannya dengan Jokowi. Hubungan tentu tidak retak dong. Kalau retak ya nggak bakalan menyapa lagi dan juga akan menghindari pertemuan ya. Prabowo tetap menyapa dan bertemu Jokowi. Retak sih enggak, tapi sifat hubungan itu seperti apa? Nah, ini yang tidak dijelaskan oleh Prabowo. Apakah Prabowo tetap menghormati Jokowi sebagai presiden? Apakah Prabowo menganggap Jokowi sebagai teman? Apakah Prabowo akan tetap manut dengan keinginan dan ambisi Jokowi? Kan belum tentu. Hubungan Prabowo dengan Jokowi memang tidak retak. Namun, mana mau Prabowo jika hubungan itu seperti raja dan bawahannya? Ya nggak mau lah. Masa Prabowo mau dijadikan presiden boneka, lalu dijadikan sebagai babysitter buat anak-anaknya Jokowi? Hubungan antara Prabowo dengan Jokowi tidak akan diputuskan oleh Prabowo. Justru hubungan itu akan tetap dipertahankan. Hanya saja, sifat hubungannya tidak seperti yang diharapkan oleh Jokowi. Kalau memang Prabowo menganggap Jokowi sebagai teman, kok dalam pidatonya ada bagian yang seakan menyindir ambisi Jokowi. Namun, kalau Prabowo menganggap Jokowi sebagai lawan, kok dalam pidatonya ada bagian yang memuji Jokowi. Nah, ini yang ambigu.
yang memang merupakan manuver politik Prabowo. Kalau pakai bahasa sehari-hari ya, Prabowo seakan sedang ngomong gini ke Jokowi. Di depan publik nih, gue bisa muji-muji elo, gue juga bisa nyindir elo, bahkan ngancem elo pun bisa. Elo jangan sok kuasa, sok jadi raja, yang jadi presiden bentar lagi kan gue. Rakyat itu pegang omongan gue, bukan omongan elo. Elo jangan kira gue nurut semua perintah elo. Emang elo siapa? Buat gue, ya suka-suka gue. Elo bisa jadi kawan, bisa jadi lawan. Yang pasti buat gue, elo itu bukan raja. Titik. Nah, kira-kira begitu ya apa yang tersirat dari semua pernyataan Pak Prabowo malam itu. Manuver yang ambigu ini berhasil bikin Jokowi kebingungan, bikin Jokowi tidak berkutik, sehingga membebek dengan apa perkataan Prabowo. Hari Senin kemarin, pihak istana memberi pernyataan yang membantah keretakan hubungan Jokowi dan Prabowo. Seakan hubungan dengan Prabowo itu menjadi penting banget buat Jokowi. Bukannya Jokowi sudah berkuasa seperti seorang raja. Kenapa takut hubungannya retak dengan Prabowo? Ini kan jadi menyiratkan bahwa walaupun disebut sebagai Raja Jawa, namun ternyata Prabowo lebih berkuasa ketimbang Jokowi. Buktinya pihak Jokowi itu nurut dan membebek dengan apa yang dikatakan oleh Prabowo. Sampai akhirnya Presiden Jokowi curcol kan di Kongres Nasdem kemarin. Bilangnya ketika mau pergi ditinggal rame-ramai. Ini bukan omongan seorang raja, ini omongan orang yang lagi bingung, ya nggak sih? Orang yang lagi insecure, bukan omongan orang yang sedang punya kekuasaan besar. Orang yang baru sadar bahwa di atas langit itu ternyata masih ada langit. Yang nggak nyangka, kalau orang yang selama ini kelihatan manut, iya-iya saja, dan diperkirakan akan menuruti semua kemauan Jokowi sampai akhir zaman, ternyata orang itu bisa memperlakukan Jokowi seenak perutnya di depan publik. Siapa yang pernah bertindak begitu berani sama Presiden Jokowi? Belum pernah ada sebelumnya. Selama 10 tahun berkuasa, kelompok 212 out, Rizik out, dan oposisi pun ompong, nggak ada giginya. Ternyata Prabowo lah yang sanggup berbuat kurang ajar sama Jokowi, tanpa Jokowi bisa membalasnya. Saat ini kan kondisi Jokowi dan keluarga lagi dimusuhi rakyat. Coba aja, berani nggak mendatangi para pendemo. Coba kalau Prabowo yang mendatangi para pendemo. Rakyat itu pasti mau ya mendengarkan calon presiden terpilih ini, yang masih putih tanpa dosa. Ya walaupun ada masyarakat yang tidak suka sama Prabowo, yang bermasalah dengan rekam jejak Prabowo, tapi sebagai seorang presiden, Prabowo kan belum ada kesalahannya. Sementara Presiden Jokowi beserta keluarga itu sudah menjadi bulan-bulanan para netizen dan para pendemo. Dimusuhi rakyat. Gimana mau jadi raja? Gimana Jokowi bakal tenang menjelang lengser? Bisa-bisa makin galau itu kan? Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.